Ini dari Asfufah Sidayu. Soal, saya ditalak suami melalui pesan suara, tak pegat sampai 3 kali. 1 minggu kemudian suami mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan suami juga bilang menalak saya ke adik saya yang laki-laki. Apakah sudah termasuk talak 3? Ini berarti pertanyaannya, fokus pertanyaannya adalah ucapan suami, kamu kutalak 3 kali, ya kan? Apakah itu dianggap 1 kali talak atau dianggap 3 kali talak? Itu pertanyaannya. Kalau di sini tak pegat sampai 3 kali, berarti tak pegat, tak pegat ngono. Iya, kan gitu maksudnya. Jadi bahasanya kan saya talak 3 kali itu saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak. Istilahnya bahasanya adalah apa namanya, di satu majelis dia mengucapkan 3 kali talak. Apakah itu dihukumi 1 talak atau 3 talak? Kita masalah khilafiyah di antara para ulama. Tapi kalau kita memicu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dan di masa Abu Bakar dan di masa Umar, 2 tahun setelah kekhalifahannya, itu al-amru al-qadim, perkara yang lampau itu menyatakan bahwasanya 1 kali 3 kali talak diucapkan sekaligus, anti tolik tanpa ada rujuk sebelum, tanpa diiringi dengan rujuk, itu dihukumi 1 kali talak. Dan itu yang paling kuat, karena itulah yang ada di zamannya Nabi, Abu Bakar, dan di 2 kekhalifahannya Umar. Nah, setelah 2 tahun Umar menjadi khalifah, ketika banyak syakwa itu aduan-aduan ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, terus Umar memutuskan menjadi 3 kali talak. Nah, pertanyaannya gini, ya kalau disuruh milih, ya jelas milih Nabi lah kan gitu kan, masa milih Umar kan gitu kan, Nabi kita kan Muhammad. Cuma permasalahannya Umar kok bisa berpendapat dan menyelisih Abu Bakar dan Umar. Umar itu melihat bahwasanya, ini rahasianya, akar benangnya kenapa kok Umar kok sampai mengatakan begitu dan berpendapat itu, kenapa sih? Akar permasalahannya begini, apakah penentuan 1 ke 2, 2 ke 3 itu tauqifi ataukah ijtihadi? Nah, ini masalahnya di sini. Nah, bagi yang mengatakan itu tauqifi bukan ijtihadi, ya balik kepada Nabi aja gitu. Tapi bagi yang mengatakan itu ijtihadi, berarti si hakim itu, si imam itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Nah, 2 tahun setelah Umar menjadi pemimpin itu para bapak-bapak itu gampang banget menyatakan talak dikit-dikit gitu kan. Nah, karena melihat kayak gini, ini kalau nunggu talak itu harus ada rujuk, ada talak sunnah, talak bidah, jadi panjang urusannya kan. Tapi kan kita menjawab sesuai dengan pertanyaan ya. Yang mana talak pertama ke talak kedua itu harus diiringi rujuk. Suen gitu kan, suen. Nanti suami dikit talak, masalah dikit talak. Nah, Umar itu mengikop mereka, jangan dikit talak, dan dia memahami penentuan talak 1 ke 2 itu ijtihadi, maka dia condong 3 kali talak aja dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada para suami jangan mudah untuk bertalak. Itu masalahnya. Nah, jadi bukan berarti Umar itu menyelisih Nabi, sudah jelas-jelas gini kok malah. Bukan begitu, dia punya ijtihad sendiri, dan kita belajar ilmu kaidah itu ngerti asal permasalahannya gitu. Nah, kalau anak pribadi condong ya masalah ketentuan 1 ke 2 ini nggak bisa dikatakan ijtihadi, harus dikatakan tauqifi dari Nabi. Jadi nggak bisa penentuan 1 ke 2 itu harus diiringi dengan rujuk sebagaimana Nabi dan Umar, Nabi dan Abu Bakar, dan
2 tahun menjadi apa? Pemimpin, yaitu perjalanannya itu lebih bagus kembali ke arah sana. Nah, jadi ucapan si suami anti tadi dengan bahasa kamu ku pegat gitu kan, dengan 3 kali, ima bahasanya tak pegat ping telu gitu kan, atau bahasanya tak pegat, itu pendapat yang paling kuat, tetap dihukumi 1 kali talak. Tadi masih talak roji. Hatta dia bilang kamu ku talak ping 100 gitu kan, ku talak ping 100 gitu kan, ku talak ping 1000 gitu. Ya, ku talak sampai ping 100 tetap dihukumi 1. Karena harus ada rujuk lagi, baru terjadi pertalakan sesuai dengan talak sunnah. Ada talak bi talak sunnah, ya itu baru dihitung kembali gitu. Tapi ada permasalahan lain, Sat. Seminggu kemudian suami ke pengadilan menggugat cerai, terus bilang juga sama adik istrinya itu bahwa udah mentalak istrinya tadi itu 3 kali gitu. Nah, ya itu urusan pengadilan yang repot. Tapi secara agama kan kita berputar pola ke agama. Ya urusan pengadilan ya pengadilan lah kan, tapi urusan cerai ini kan urusan agama kita, yaitu pendapat yang paling kuat begitu. Allah taala.